Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua, ampunannya serta kasih sayangnya, serta mudah-mudahan selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan video ini maka dimohon untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Ikhwani fillah, perlu kita ketahui bahwasanya sebelum kita melaksanakan sholat kemudian kita mempunyai hadas kecil, maka sepatutnya kita harus menjaga daripada wudunya. Kita akan wudu, dan di dalam wudu kita harus memperhatikan ada kesalahan-kesalahan atau 10 kesalahan fatal dalam berwudu yang sering dilakukan. Yang pertama adalah melafalkan niat. Kebiasaan yang sering dilakukan kaum muslimin yaitu dengan mengeraskan bacaannya, padahal ini tidaklah wajib dan tidaklah pula sunnah. Kesepakatan seluruh ulama bahwa niat itu amalan hati dan itu mudah serta tidak perlu dipersulit dengan adanya i'tikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu. Akan tetapi ini ikhtilaf para ulama. Di dalam pendapat yang lain bahwa talafud atau melafalkan niat itu adalah hukumnya sunnah dan juga tidak perlu untuk mengeraskan suara. Dan yang diiktibar, yang dianggapnya itu di dalam hati, niat di dalam hati. Yang kedua, tidak membaca basmalah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca basmalah saat memulai sesuatu hal termasuk ketika wudu. Ternyata ini memiliki kedudukan yang penting. Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Dan ini juga hadirin perlu kita ketahui bahwa basmalah itu dihitung sunnah, ya, di dalam berwudu dihitung sunnah. Dan ketika kita berwudu tidak mengatakan bismillah, itu tidak mengapakan, tetapi wudunya tidak sempurna. Yang ketiga adalah kurang sempurna membasuh anggota tubuh. Hal ini sering dilakukan oleh orang yang berwudu cepat bagaikan kilat. Jadi wudunya itu bagaikan kilat, sehingga tidak memperhatikan bahwa sikunya tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan masuklah kedua tanganmu hingga kedua sikumu. Tidak sempurna wudu apabila ada bagian anggota tubuh yang tidak terkena oleh air. Yang keempat, membasuh anggota wudu lebih dari jumlah yang ditentukan. Apakah Anda pernah menambah jumlah basuhan dalam wudu lebih dari 3 kali karena merasa was-was? Sebaiknya jangan dilakukan hal ini. Yang kelima, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros air termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah SAW melarang seseorang muslim boros dalam menggunakan air walaupun ia berada di sungai yang banyak airnya. Yang keenam, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air wudu. Sebagian wanita muslimah memakai kutek dan alat kecantikan lainnya, bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudu sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal hal ini justru akan membatalkan wudunya. Jadi sebelum wudu agar menghilangkan itu semua. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat seperti adanya pembalut luka dan hal lainnya semisal yang termasuk dalam kategori unsur syar'i, maka tidaklah mengapa.
bagi seseorang mengusap bagian atasnya saja, dan apabila air akan dapat membahayakan maka dia boleh bertayamum. Sedangkan jika hanya mewarnai saja seperti pacar atau henna, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sahnya wudu. Yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang berwudu. Pernahkah Anda tertidur di masjid ketika akan sholat? Jika pernah, janganlah Anda langsung bangkit dan melakukan sholat tanpa berwudu. Namun jika Anda hanya sekedar tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang ada di sekitar Anda, maka tidaklah wajib berwudu. Yang kedelapan adalah meninggalkan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin kita berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsak dan istinsar telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu hendaknya ia menghirup air ke hidung, dan barang siapa yang melakukan istinsak hendaklah melakukannya dengan ganjil. Yang kesembilan adalah anggapan bahwa mengusap leher dianjurkan. Beberapa umat Islam menganggap bahwa mengusap leher ketika berwudu adalah hal yang dianjurkan, namun nyatanya tidak demikian karena hal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Yang ke-10 adalah membaca doa-doa khusus. Doa membasuh kepala dan lain-lain, tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sebenarnya tidak ada doa-doa khusus di setiap gerakan dalam wudu. Itulah ke-10 kesalahan fatal dan sering tidak disadari saat berwudu. Semoga dapat memberikan hikmah dan manfaat. Ihwani fillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.